Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranggon, bagaimana harimu? Semoga menyenangkan. Kali ini ada kisah nyata dari pengalaman seseorang yang berjumpa dengan arwah penari Jaipong yang sangat terkenal, yang sampai saat ini masih sering terlihat. Jangan lupa siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Beberapa abad yang lalu, ada seorang gadis yang berprofesi sebagai penari Jaipong. Gadis itu sangat terkenal pada masanya. Ia memiliki wajah yang cantik jelita dan tubuh yang montok sehingga menjadi rebutan para jawara dan juragan kaya. Peristiwa ini terjadi di sebuah daerah di Jawa Barat, tepatnya di Tegalega. Setiap kali muncul, arwah berwujud manusia dengan wajah sangat cantik dan mengenakan pakaian seperti penari Jaipong tempo dulu. Kedatangan dan penampakannya tidak bisa diperkirakan. Wujudnya laksana bayangan karena ia hanyalah arwah gentayangan. Penampakan arwah penari Jaipong ini pernah aku alami sendiri di Bandung. Saat itu aku pergi dari Jakarta menuju Bandung pada hari Kamis. Setelah naik kereta, aku langsung turun di stasiun dan menuju jalan raya untuk naik angkutan. Kebetulan saat itu musim hujan. Tanpa aku sadari, setelah turun dari angkutan umum, tubuhku basah diguyur derasnya hujan. Meski begitu, aku tetap melangkah dengan tegap tanpa memikirkan hujan yang terus turun. Aku berdoa agar mendapat tumpangan sehingga lebih cepat sampai di rumah sahabatku, Kak Sonya, yang jaraknya cukup jauh dari tempat pemberhentian angkutan umum. Biasanya di sepanjang perjalanan, banyak tukang ojek yang mangkal. Pada kemana tukang ojek? Biasanya banyak. Mungkin mereka sedang mengantar penumpang, gumamku dalam hati. Karena tubuhku sudah basah kuyup, aku memutuskan untuk berteduh di pangkalan ojek. Kebetulan ada pangkalan ojek, jadi untuk sementara aku berteduh di sini dulu. Mungkin sebentar lagi tukang ojek datang, pikirku. Setelah sekian lama, aku mulai resah karena tubuhku sudah tidak kuat menahan dingin. Mana hujannya belum reda. Handphone lowbat. Pasti Kak Sonya khawatir. Batinku bingung. Di tengah lamunan, tiba-tiba aku melihat seorang wanita berparas cantik berjalan sambil membawa payung menuju tempatku berteduh. Sesaat aku merasa lega melihat kedatangannya. Setidaknya aku tidak sendirian lagi. Paling tidak, ada teman yang bisa diajak bicara sambil menunggu ojek, pikirku. Setelah wanita itu tiba dan berteduh di sampingku, aku langsung menyapanya. Kak, sedang menunggu tukang ojek juga ya? Tanyaku. Wanita di sampingku tersenyum dan menjawab, iya, aku juga menunggu. Tapi dari tadi tukang ojeknya belum juga datang, sautku. Walaupun baru pertama kali bertemu, aku merasa mulai akrab dengannya. Entah kenapa, aku merasa sudah mengenal wanita ini. Aku pun bertanya lagi, apakah kakak tidak takut pulang sendirian di larut malam dan hujan deras seperti ini? Kakak sudah terbiasa pulang malam dan menghadapi hujan deras seperti ini, jawab wanita itu sambil tersenyum. Sesaat aku mencium aroma wangi yang semerbak. Aku pikir aroma itu berasal darinya. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku mulai gelisah. Wanita itu memandang wajahku yang gelisah dan berkata, kakak permisi dulu ya, Dik. Kakak pikir tukang ojek tidak akan datang karena hujan. Jadi rasanya tidak mungkin ditunggu lagi, katanya. Melihatku diam saja, wanita itu bertanya lagi, rumahnya di mana? Ayo, sekalian pulang sama kakak. Kebetulan kakak bawa payung. Nggak baik anak gadis malam-malam sendirian di sini. Aku hanya mematung mendengar tawarannya. Namun tanpa pikir panjang, aku berjalan bersama wanita cantik yang baru aku kenal 1 jam lalu. Kakak selalu pulang larut malam ya? Tanyaku lagi. Benar, karena pekerjaan kakak seorang penari, jawabnya lembut. Pantas busananya seperti seorang penari, pikirku. Tak lama kemudian kami sampai di persimpangan jalan. Aku mengambil jalur lurus, sedangkan wanita itu mengambil arah ke kanan. Dik. Kita berpisah sampai di sini saja ya, katanya. Belum sempat mengucapkan terima kasih, wanita itu mempercepat langkah kakinya. Aku pun mempercepat langkah agar segera sampai di rumah Kak Sonya. Saya berhenti di sini untuk memastikan sesuai dengan permintaan Anda. Setelah tiba di rumah, Kak Sonya langsung menyambutku dengan raut wajah cemas. Kakak pikir kamu nggak jadi datang. Kakak sampai ngecek ke stasiun. Kamu bikin kakak khawatir, baby. Biasanya kamu nggak pernah sampai selarut malam. Kalau ada apa-apa, kenapa nggak telepon? Tanya Kak Sonya setengah panik. Maaf kak, ponsel aku lowbat. Untung saja kakak belum tidur, jawabku sambil menunduk. Kak Sonya hanya menggelengkan kepala. Ya sudah, pergilah ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhmu. Ganti bajumu, habis itu makan. Kakak buat soto ayam kesukaanmu. Setelah itu istirahatlah, katanya menasihati.
Aku pun menurut. Malam itu aku tidur sangat pulas, baru bangun menjelang pukul 12 siang dan Kak Sonya membiarkanku beristirahat sepuasnya. Setelah mandi dan makan siang, aku menceritakan alasan kenapa aku terlambat sampai di rumahnya. Memang bulan ini di Bandung sudah musim hujan, jadi banyak tukang ojek malas beraktivitas, apalagi di malam hari, kata Kak Sonya menjelaskan. Menurut orang sini, musim hujan di daerah Tegalega memang sedikit aneh. Cuacanya mendung dan hawanya sangat dingin, sampai menusuk tulang. Kakak nggak ngerti, kok kamu bisa bertahan di luar sejak jam 6 sore sampai jam 10 malam dalam keadaan basah kuyup, tambahnya. Aku baru sadar apa yang Kak Sonya katakan. Memang, rasa dingin itu hilang setelah aku bertemu dengan wanita cantik tadi malam. Namun, aku belum menceritakan pertemuanku dengan wanita itu kepada Kak Sonya. Sekitar pukul 6 sore, setelah mandi dan beribadah, aku keluar rumah sambil membawa payung. Aku masih penasaran dengan wanita cantik yang mengantarku pulang malam itu. Karena aku belum sempat menanyakan namanya, aku memutuskan kembali ke tempat kami berpisah. Aku kagum padanya. Dia wanita yang sangat berani. Tidak terlihat sedikit pun ketakutan di wajahnya, meskipun wajahnya agak pucat, mungkin karena capek, pikirku. Sesampai di tempat itu, aku merasa tubuhku dingin, perutku mulas, jantungku berdetak lebih cepat, dan kepalaku terasa pusing. Aku menggeleng dan berbicara sendiri. Ternyata di tempat ini tidak ada persimpangan jalan, tapi aku yakin aku berpisah dengannya di sini dan dia mengarah ke kanan. Tapi mana persimpangannya? Yang lebih mengejutkan, ketika aku melihat ke arah kanan, yang ada hanya kuburan tua yang tidak terawat. Aku panik dan langsung meninggalkan tempat itu. Aku tidak lagi berjalan, melainkan berlari sekencang-kencangnya agar segera sampai di rumah Kak Sonya. Setelah tiba di rumah, aku langsung menceritakan semuanya kepada Kak Sonya dengan napas tersengal-sengal. Kak Sonya tampak terkejut mendengar ceritaku. Dia mengucap syukur karena aku selamat dari gangguan roh penasaran itu. Beberapa minggu ini, banyak orang yang menjadi korban keisengan wanita jaipong itu, terutama para tukang ojek dan penduduk sekitar, kata Kak Sonya. Kak Sonya lalu menceritakan kisah arwah penari jaipong tersebut. Aku mendengarkan dengan serius. Sekitar 29 tahun lalu, ada seorang penari jaipong yang sangat terkenal. Selain cantik, ia juga memiliki tubuh yang aduhai. Karena itu banyak jawara dan juragan kaya yang berebut untuk memilikinya. Sering terjadi pertumpahan darah karena dia. Banyak orang yang tewas, bahkan ada istri dan anak yang kehilangan ayah karena membela wanita itu. Pada akhirnya, penari jaipong itu dibunuh secara tragis oleh seorang jawara miskin yang gagal mendapatkan cintanya. Sebelum dibunuh, ia diperkosa secara brutal. Setelah tewas, tubuhnya dipotong menjadi 12 bagian. Beberapa bagian tubuhnya dikubur di tempat berbeda. Kata orang, kalau potongan tubuhnya disatukan, penari jaipong itu akan hidup kembali. Kenapa dia sering menampakkan diri di daerah Tegalega, Kak? Tanyaku penasaran. Karena dulu di Tegalega ini, arwah penari jaipong itu sering menari, jawab Kak Sonya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus terbayang wanita cantik itu, wangi tubuhnya dan senyumnya yang lembut namun penuh misteri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.